A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa an'im wa akrim ala hadan nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita tentang fikih. Dan insya Allah tema yang akan kita uraikan pada hari ini adalah fikih 3 sujud. Fikih 3 sujud yang kita maksudkan adalah pedoman dan kaifiat sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Ya, 3 sujud yang tentunya menjadi hal yang sangat lumrah dalam keseharian kita sebagai muslim, karena tentu kita akan melakukan 3 sujud ini, ya, wabil khusus ya, yang berkaitan dengan ibadah sholat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun yang berkaitan tentang momen-momen yang boleh jadi ada dalam kehidupan kita. Yang pertama, hadirin muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan uraikan terlebih dahulu tentang sujud sahwi. Ya, sujud sahwi adalah sujud yang kita lakukan ya tatkala kita melakukan kekhilafan di dalam ibadah sholat, ya, baik itu berkaitan dengan hal-hal yang sunnah dilakukan di dalam ibadah sholat, ya, ataupun bacaan-bacaan yang boleh jadi terbalik ya antara satu rukun dengan rukun-rukun yang lain. Yang pertama, hadirin muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, sujud sahwi secara bahasa ya, sahwi itu artinya lupa ya, artinya lupa gitu ya. Kalau kita katakan sujud sahwi artinya sujud yang kita lakukan tatkala kita lupa, tatkala kita khilaf ya, dan melakukan kekeliruan secara tidak sengaja di dalam ibadah sholat kita gitu. Dan sujud sahwi ini adalah hal yang disyariatkan ya, seperti mana yang disebutkan oleh Imam Ahmad ya, dalam satu riwayat beliau menyebutkan nahfazu anin nabi sallallahu alaihi wasallam khamsata asya, ada 5 perkara ya, ada 5 perkara kata Imam Ahmad yang kami hafalkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kata beliau ya adalah salam ya min itsnaini fasajada ya, yaitu pertama sujud ketika salam pada rakaat yang kedua ya, kemudian salam min thalath fasajada ya, ataupun yang mengucapkan salam ya pada rakaat yang ketiga ya. Artinya seharusnya memang kita belum mengucapkan salam ya pada sholat zuhur atau pada sholat asar yang harusnya 4 rakaat ya. Ada orang yang kemudian lupa mengucapkan salam terlebih dahulu ya pada rakaat yang kedua atau pada rakaat yang ketiga, sementara rakaat yang seharusnya belum disempurnakan. Kemudian wa fi ziyadah. Nah, begitu pula kata beliau ketika menambah rakaat ya. Rakaat yang tadinya 3 boleh jadi kita tidak sengaja menambah 4 ya, atau mungkin menambah 5 dan lain sebagainya ya. Wa nuqsan, dan begitu pula kekurangan ya, kekurangan atau tidak sengaja mengurangi rakaat salat ya. Wa qama min itsnaini walam tashahhad gitu ya, ataupun orang yang bangkit dari rakaat yang kedua tanpa duduk dan membaca tasyahud ya. Ini pada kasus sholat yang terdiri dari 3 atau 4 rakaat ya, pada sholat maghrib ya, atau pada sholat isya, atau pada sholat zuhur dan asar ya, di mana harusnya ketika sudah menyempurnakan 2 rakaat kita disunnahkan melakukan duduk tasyahud ya, kemudian juga membaca tasyahud serta berselawat ya. Namun jika lupa maka itu diganti dengan sujud sahwi ya. Imam Al-Khattabi ya, itu beliau juga mengatakan bahwa dalil yang mu'tamad menurut ulama mengenai 5 perkara di atas adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud ya, kemudian riwayat Abu Sa'id Al-Khudri dan riwayat Abu Hurairah, serta beberapa riwayat dari sahabat-sahabat Nabi yang lain ya.
Artinya memang tidak ada khilaf di kalangan para ulama bahwa sujud sahwi itu masyru', ya, sesuatu yang disyariatkan apabila secara tidak sengaja kita meninggalkan perkara-perkara yang disunnahkan di dalam ibadah sholat, ya, tentunya yang masuk kategori sunnah ab'ad. Di antara, ya, hadis yang juga secara langsung dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW, ya, dalam riwayat Imam Muslim, beliau bersabda, "Idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla thalathan am arba'an." Apabila salah seorang dari kalian ragu dalam sholatnya dan tidak mengetahui berapa rakaat yang dia telah lakukan, ya, apakah telah 3 rakaat atau telah 4 rakaat. Maka apa yang Nabi katakan? Falyatrah asyak, ya. Maka kata Nabi, singkirkan keraguan-raguan itu, wal yabni ala mastaiqana thumma yasjudu sajadataini, ya. Tinggalkan keraguan-raguan, pilihlah, ya, atau condonglah pada sesuatu yang lebih meyakinkan. Setelah itu kata Nabi, sujudlah engkau sebanyak 2 kali sujud qabla ayyusallima, sebelum dia mengucapkan salam. Fa in kana shalla khamsan, ya, apabila salat yang dia lakukan itu 5 rakaat, syafa'na lahu salatahu, ya, maka sujudnya itu telah menggenapkan salatnya, Wa in kana shalla itmaman, lalu jika salatnya itu memang 4 rakaat, ya, innama kana targhiman lisyaitan, maka hal itu akan menjadi penghinaan, ya, akan menjadi penghinaan bagi syaitan, ya. Nah, hadirin, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hadis ini secara jelas, ya, menjelaskan kepada kita bahwa memang kita disyariatkan apabila kita ragu di dalam bilangan jumlah rakaat. Sujud sahwi disyariatkan dengan tujuan untuk menambal kekurangan tanpa harus mengulangi sholat, ya. Sujud sahwi tidak disyariatkan jika ada unsur kesengajaan, ya. Jika ada unsur kesengajaan maka tidak disyariatkan. Imam At-Tabrani meriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ya, dikatakan siapa saja yang lupa sebelum selesai salat, maka pada akhir salat sebelum salam disyariatkan untuk sujud 2 kali, ya. Ini diantara dasar, ya, normatif dari hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut ulama Hanafi, sujud sahwi hukumnya wajib, ya. Namun menurut mayoritas ulama, sujud sahwi hukumnya sunnah, gitu. Jadi kalau kita simpulkan, umumnya para ulama madzhab punya 2 pandangan terkait dengan sujud sahwi ini. Pendapat Imam Abu Hanifah dan ulama Hanafi, Abu Yusuf, ya, kemudian Al-Hasan Asy-Syaibani dan lain-lain, itu umumnya berpendapat bahwa sujud sahwi itu wajib dilakukan oleh orang yang tidak sengaja melakukan kekeliruan, ya, seperti lupa meninggalkan sunnah ab'ad, ya, atau misalnya meninggalkan sunnah-sunnah yang muakkad di dalam ibadah sholat, gitu. Adapun menurut jumhur, mayoritas para ulama, sujud sahwi hukumnya sunnah, ya, jadi tidak diwajibkan, gitu. Baik, hadirin muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, sujud sahwi bagi imam dan makmum, bagaimanakah kaifiat, ya, dan tata cara apabila imam atau makmum, ya, akan melakukan sujud sahwi, ya. Yang pertama, bahwa sujud sahwi hanya wajib atas imam dan orang yang sholat munfarid yang lupa, ya. Munfarid artinya orang yang sholat sendirian, gitu, ya. Jadi poin pertama yang kita perlu jelaskan kepada hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sujud sahwi, ya, dalam kondisi kita sedang berjamaah hanya dilakukan apabila imam melakukannya. Gitu, ya. Atau orang yang sedang sholat sendiri yang juga mengalami lupa dalam ibadah sholatnya. Yang kedua,
Bagi makmum, jika lupa dalam sholatnya, maka tidak wajib melakukan sujud sahwi, ya, karena jika ia sujud sendirian, berarti dia telah menyalahi imam. Ya, Nabi bersabda bahwa seorang imam itu diangkat untuk diikuti, gitu ya. Seorang imam itu diangkat untuk diikuti gerakan-gerakannya. Maka tidak boleh kemudian makmum itu melakukan gerakan sendiri yang menyelisihi imam. Poin yang ketiga, jika yang lupa itu imam, ya, maka makmum, ya, baik itu makmum yang masbuk, artinya yang dia tertinggal rokaat, atau makmum yang mudrik, ya, yang mendapatkan rokaat, maka tetap wajib mengikutinya, gitu. Ya. Jadi ilustrasinya, kalau Bapak Ibu muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala melakukan sholat berjamaah dan berposisi sebagai makmum, ya, baik kita tidak ketinggalan rokaat atau kita tertinggal rokaat, maka kita wajib melakukan sujud sahwi, ya, apabila imam juga melakukan sujud sahwi. Jadi patokannya adalah imam. Apabila imam melakukan sujud sahwi, baik kita yang tidak tertinggal rokaat atau yang tertinggal rokaat, maka kita wajib menyempurnakan sujud sahwi bersama dengan imam. Akan tetapi jika imam tidak sujud sahwi, maka kewajiban sujud sahwi bagi makmum gugur. Ya, mengapa? Karena mengikuti imam hukumnya wajib. Ya, akan tetapi bagi makmum yang masbuk tetap harus sujud sahwi sebelum salam. Ya, nah ini artinya ketika Bapak Ibu, ya, sholat bergabung bersama dengan jamaah, ya, masbuk, ya, tertinggal 1 atau 2 rakaat. Maka ketika imam, ya, sebelum salam itu kemudian sujud sahwi, kita mengikutinya, kemudian kita akhirnya setelah ikut sujud sahwi bersama imam, kemudian kita menyempurnakan, ya, rakaat yang masih tersisa yang belum kita sempurnakan. Setelah itu barulah kemudian kita mengucapkan salam, gitu. Baik. Selanjutnya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita juga perlu menjelaskan, ya, bahwa sujud sahwi hanya wajib bagi makmum dalam satu kondisi, yaitu ketika posisinya menjadi makmum dan imamnya melakukan sujud sahwi. Ini poin penting, ya, Bapak Ibu sekalian, agar kita tidak melakukan sujud sahwi, ya, sementara imam tidak melakukannya. Yang kedua, jika makmum tidak ikut sujud sahwi bersama imam, maka sholatnya batal dan wajib mengulang sholatnya. Poin ketiga, dalam kondisi tertentu, jika makmum tahu bahwa imam salah melakukan sujud sahwi karena tidak ada sesuatu yang menjadikannya sujud sahwi, gitu ya. Nah, ini ada kaul, ya, di kalangan para ulama bahwa kita boleh tidak ikut sujud sahwi bersama dengan imam apabila makmum, ya, punya keyakinan yang seyakin-yakinnya bahwa memang tidak ada kesalahan sama sekali dalam ibadah yang dilakukan oleh imam, gitu ya. Namun pendapat jumhur, mayoritas para ulama lebih menekankan kaum muslimin untuk melakukan sujud sahwi apabila imam melakukannya dan tidak melakukannya apabila imam tidak melakukannya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ada 5, ya, ada 5 perkara setidaknya yang menjadi sebab-sebab mengapa kita melakukan sujud sahwi. Yang pertama, ketika kita meninggalkan sunnah ab'ad, ya, yaitu sunnah ab'ad dalam sholat meliputi kunut, ya, bagi yang melakukan kunut, ya, kemudian tasyahud awal, ya, berselawat kepada Nabi pada saat tahiyat, ya, kemudian salawat pada keluarga Nabi pada saat tahiyat akhir, dan duduk tasyahud awal, ya. Ini diantara sunnah-sunnah ab'ad, ya, yang apabila kita tinggalkan, ya, kita ganti dengan sujud sahwi, ya. Bahkan Imam Syafi'i dan ulama Syafi'i mengatakan termasuk apabila ada orang yang sujud, ya, namun hanya mengenai dahinya saja, tidak mengenai hidungnya, ya. Meskipun ulama sepakat bahwa hidung ini bukan rukun di dalam sujud, namun sunnah, ya, sunnah yang sangat utama. Jadi sehingga apabila ada orang sujud, ya, itu tidak mengenai hidungnya, hanya dahinya saja, maka dia disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi, gitu ya.
Nah, meskipun kemudian beberapa ulama mengatakan bahwa sujud itu tidak semata-mata dahi tapi juga hidung. Yang kedua, lupa melakukan sesuatu yang membatalkan sholat bila dilakukan dengan sengaja. Ya, jadi perkara-perkara ini kalau dilakukan dengan sengaja maka dapat membatalkan sholat. Di antaranya seperti membaca i'tidal dan duduk di antara dua sujud terlalu lama. Mengapa? Karena dua rukun ini masuk kategori rukun qasir, ya. Rukun yang pendek, yang ringkas tidak boleh dipanjangkan. Jadi ketika kita i'tidal sami Allahu liman hamidah itu nggak boleh lama, ya. Artinya meskipun ada jeda tumakninah, kita harus segera sujud. Begitu pula nanti ketika kita duduk antara dua sujud, ya, membaca doa, itu pun tidak boleh terlalu panjang karena memang dia rukun-rukun yang qasir. Nah, kalau dalam kondisi kita sengaja melakukan ini memanjangkan i'tidal atau memanjangkan duduk antara dua sujud, itu dapat membatalkan sholat. Dapat membatalkan sholat seperti mana uraian Syekh Wahbah Zuhaili dalam fikih Islam mu'adillatuhu, ya. Namun apabila dilakukan tidak sengaja, ya, kata beliau, maka diganti dengan sujud sahwi. Gitu. Ini sebab yang kedua. Sebab yang ketiga, memindahkan rukun qauli, ya, ucapan, bacaan bukan pada tempatnya, ya. Bacaan ruku kita baca pada saat sujud, bacaan sujud kita baca pada saat ruku, ya, dan lain-lain gitu, ya. Maka sekiranya memindahkan rukun qauli ini bukan termasuk yang membatalkan sholat seperti membaca Al-Fatihah pada saat duduk antara dua sujud dan contoh-contoh yang sama, gitu ya. Nah, jadi bukan termasuk itu, gitu ya. Nah, jadi dia lebih kepada bacaan-bacaan yang disunnahkan. Kalau dia rukun, maka dia itu termasuk hal yang membatalkan sholat. Yang ketiga, yang keempat, ragu dalam hal meninggalkan sunnah ab'ad. Ragu, ya. Apakah dia sudah melakukan apa tidak, ya? Sudah kunut atau belum, ya? Sudah duduk antara dua sujud atau belum, gitu. Dia ragu-ragu, ya. Maka dianggap belum melakukan, kemudian dia tambah dengan sujud sahwi, gitu ya, atau dia sempurnakan dengan sujud sahwi, ya. Nah, jadi misalnya kalau ada orang yang seharusnya pada rokaat yang kedua dia duduk tasyahud dan membaca tasyahud awal, tapi lantas kemudian berdiri pada rokaat yang kedua, yang ketiga tanpa duduk sama sekali, maka dia telah meninggalkan sunnah ab'ad, ya, atau ragu, gitu ya. Maka dalam kondisi ragu, sebelum salam, ya, dia sujud 2 kali sujud sahwi, barulah setelah itu mengucapkan salam. Sebab yang kelima, muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah, melakukan perbuatan yang berkemungkinan tergolong sebagai tambahan atau kekurangan. Gitu, ya. Maka apabila terjadi 5 sebab ini, kita disyariatkan melakukan sujud sahwi, ya. Baik, tempat kita melakukan sujud sahwi, kapankah, ya, kita melakukan sujud sahwi? Sebelum salam atau setelah salam? Nah, ini diantara perbedaan yang cukup klasik, ya, sudah berlangsung lama, ya, di kalangan para ulama kita, dan perbedaan itu adalah perbedaan yang biasa, bukan perbedaan yang prinsipil, ya, perkara furu yang lumrah para ulama kita berbeda pendapat. Setidaknya muslimin muslimat ada 4 pendapat di kalangan para ulama terkait dengan kapankah kita melakukan sujud sahwi, sebelum atau setelah salam. Dalam pendapat ulama Hanafi, ya, sujud sahwi itu, ya, dalam kondisi apapun, baik kelebihan atau kekurangan, dilakukan setelah salam. Dilakukan setelah salam, gitu, ya. Kemudian dalam madzhab Maliki, ya, ini ada 2 pilihan, ya. Ada kalanya dilakukan sebelum salam, ada kalanya dilakukan setelah salam. Nanti bergantung kepada apakah yang terjadi kelebihan atau kekurangan. Insya Allah setelah ini kita akan detailkan. Pendapat yang ketiga, dalam madzhab Syafi'i, baik kita keliru melakukan kelebihan atau kekurangan rokaat di dalam ibadah sholat, maka sujudnya dilakukan sebelum mengucapkan salam. Gitu. Nah, pendapat yang keempat dalam madzhab Hambali boleh, ya. Jadi pilihan sifatnya, boleh dilakukan sebelum salam atau boleh pula dilakukan setelah salam, gitu. Baik, kita akan rincikan hal ini sekalian. Dalam madzhab Hanafi kita katakan tadi bahwa dalam kondisi apapun orang yang keliru dalam sholatnya
maka dia melakukan sujud sahwi setelah mengucapkan salam. Bagaimana? Apa yang perlu dia lakukan dalam mazhab Hanafi? Setelah salam yang pertama ke kanan, maka yang lupa sujud sahwi 2 kali, ya. Baca yang kita baca sama seperti bacaan di dalam sujud, ya, subhana rabbil a'la atau subhana rabbil a'la wa bihamdi, atau boleh pula membaca subhana man la yanamu wa la yashu, ya. Ini seperti mana yang diuraikan oleh Syekh Wahbah Zuhaili dalam Fiqh Islam wa Adillatuhu, ya, kata beliau berkaitan dengan bacaan maka itu sifatnya ikhtiyari. Selanjutnya duduk, ya. Jadi setelah sujud 2 kali dengan bacaan tasbih, kemudian duduk, kemudian kembali membaca tasyahud. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, dan berselawat. Setelah itu baru mengucapkan salam, ya, yang wajib ke kanan, ya, ditambah ke kiri juga diperbolehkan sebagai sunnah. Ini dalam mazhab Hanafi, gitu ya. Dalam mazhab Hanafi sujud sahwi dilakukan baik sebelum ataupun sesudah salam, gitu. Dalam mazhab Hanafi dilakukan setelah salam, gitu ya. Apakah kelebihan atau kekurangan, maka dilakukan sujud sahwi itu setelah kita mengucapkan salam. Kaifiat yang kedua dalam mazhab Maliki, ya, dikatakan bahwa ada kalanya sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam, ada kalanya dilakukan setelah salam. Kapankah sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam? Ya, jika ada kekurangan, gitu ya. Jadi jika ada kekurangan atau tambahan, ya. Jadi jika ada kekurangan atau tambahan dan kekurangan di dalam sholat, maka sujudnya sebelum salam, gitu ya. Nah, jadi kalau terjadi 2 hal nih, ya, apakah itu kekurangan atau tambahan dan kekurangan, gitu ya. Artinya kekurangan saja atau tambahan plus kekurangan dalam sholat, maka sujud sahwinya dilakukan sebelum salam, gitu ya. Jadi patokannya kalau ada kekurangan aja, ya, maka sujud sahwinya dilakukan sebelum salam. Namun jika ada tambahan saja, apakah tambahan rokaat, tambahan bacaan, ada tambahan, gitu ya, maka sujud sahwinya dilakukan setelah salam. Bagaimana kaifiatnya? Ya, jadi kalau yang dilakukan sebelum salam, ya, maka sujud sahwi 2 kali, lalu duduk, kemudian membaca tasyahud, gitu ya. Jadi dalam mazhab Maliki dan dalam mazhab Hanafi ini punya pandangan yang sama terkait dengan bacaan tahiyat, ya. Nah, jadi tetap dibaca, ya, meskipun kemudian dalam sujud sahwi, gitu. Kemudian pendapat yang ketiga dalam mazhab Syafi'i, kita katakan bahwa tidak dibedakan baik kekurangan ataupun tambahan, tetap dilakukan sujud sahwi itu sebelum salam, gitu ya. Sebelum salam, ya, dan kaifiatnya adalah sebelum salam sujud sahwi 2 kali, lalu duduk, kemudian salam. Jadi tidak ada bacaan tahiyat, langsung ditutup dengan salam, gitu ya. Jelas, ya. Baik, pendapat yang keempat, muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, ini dalam mazhab Hambali kita katakan bahwa baik yang terjadi itu kekurangan atau kelebihan, maka sujud sahwinya boleh memilih. Apakah mau memilih dilakukan sebelum salam ataupun setelah salam, tidak ada bedanya, gitu ya. Nah, kaifiatnya bagaimana? Ya, kaifiatnya adalah dia boleh dilakukan sebelum ataupun sesudah salam, namun yang afdal dilakukan sebelum salam dalam mazhab Hambali, ya. Jika sebelum salam jika kita melakukan sujud sahwi sebelum salam, maka pertama kita sujud sahwi tanpa ada tasyahud kemudian salam, gitu ya. Tapi jika dilakukan setelah salam, ya, maka kita lakukan sujud sahwi kemudian tasyahud kemudian salam, gitu ya. Nah, jadi dalam mazhab Hambali ini sama seperti mazhab Maliki ataupun Hanafi, jika sujudnya dilakukan setelah salam, maka perlu membaca tasyahud kembali. Jadi ada 2 kali bacaan tasyahud pada pada sujud sahwi. Baik, yang kedua, hadirin muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, kita akan jelaskan tentang sujud tilawah. Ya. Nah, sujud tilawah ini seperti mana yang Allah jelaskan di dalam surah Al-Insyiqaq, ya. Allah Ta'ala berfirman mencela orang-orang yang meninggalkan sujud, ya.
wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun, ya. Dan orang-orang musyrikin itu apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak bersujud, gitu, ya. Nah, ini dasar dari Al-Qur'an. Begitu pula banyak hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan tentang sujud tilawah. Nah, di antaranya adalah riwayat dari Abdullah bin Umar. Beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membacakan surah Al-Quran kepada kami. Kemudian ketika membaca surah As-Sajdah, beliau sujud dan kami semua ikut sujud. Nah, sehingga ada sebagian kami yang tidak mendapatkan tempat untuk sujud. Ya, hadis yang muttafaq alaih, gitu ya. Dalil lain ya juga disebutkan bahwa suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan Al-Quran kepada kami, dan ketika melewati ayat sajadah yang ada tanda as-sajadahnya, beliau membaca takbir lantas sujud dan kami pun ikut sujud bersama dengan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sujud tilawah ya ini memiliki keistimewaan yang luar biasa ya. Di antaranya adalah hadis dalam riwayat Imam Muslim di mana Nabi bersabda, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajadah." Jika anak Adam membaca ayat sajadah, fasajada i'tazala syaitan, ya, maka kemudian syaitan akan menjauhinya. Ya beki yaqulu, ya, maka syaitan akan menjauhinya, akan lari terbirit-birit seraya menangis. Yaqul, dan dia berkata, ya wailah, ya, dalam riwayat Abi Quraib, ya waili, gitu ya. Nah, jadi dalam beberapa riwayat syaitan akan berkata ya wailah atau ya waili, gitu ya. Artinya celaka aku, ya, binasa aku, gitu ya. Kata beliau, umira ibnu Adam bisujud fasajada. Ya, anak Adam dulu disuruh oleh Allah untuk sujud dan dia pun bersujud. Falahul jannah, dan dia akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Wa umirtu bisujud fa abaitu falyannar, ya, kata beliau, tapi aku diperintahkan Allah sujud ya dulu kepada Adam alaihissalam sebagai bentuk penghormatan kepadanya dan diperintahkan sujud kepada Allah, namun aku menolaknya, maka aku mendapatkan neraka dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hadis dari Imam Muslim yang menceritakan keutamaan sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Sahih Muslim, Imam An-Nawawi menyebutkan sebuah bab keutamaan sujud dan dorongan untuk melakukannya, yaitu dari Thauban. Ini bekas budak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dia ditanyakan oleh Ma'dan bin Abi Talha al-Ya'mari mengenai amalan yang dapat memasukkannya ke dalam surga atau amalan yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Thauban pun terdiam, ya. Kemudian hingga Ma'dan bertanya sampai ketiga kalinya. Kemudian Thauban berkata bahwa dia pernah menanyakan hal itu kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas beliau menjawab, ya, alaika bikathratis sujud. Hendaknya engkau memperbanyak sujud lillahi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan. Karena tidaklah engkau melakukan satu sujud illa rafa'akallahu biha darajah. Allah akan angkat satu derajatmu, wa hatta angka biha khati'ah, dan akan menghapus satu kesalahanmu. Masya Allah. Jadi muslimin muslimat, ini di antara kemuliaan dari sujud tilawah. Apa hukum sujud tilawah? Ya, ini setidaknya ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat ulama Hanafi, hukum sujud tilawah ya adalah wajib bagi orang yang membaca dan orang yang mendengarkannya. Wajib dalam mazhab Hanafi. Adapun menurut jumhur mayoritas para ulama, hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, gitu ya. Meskipun ada rincian dalam mazhab Hanafi dan Syafi'i misalnya, ya, itu sama saja, baik pendengar sengaja mendengarkan atau tidak sengaja mendengarkan lantunan Al-Quran, gitu ya. Kalau dalam mazhab Maliki dan Hambali, sujud tilawah ini disunnahkan hanya untuk orang yang membacanya atau orang yang sengaja mendengarkannya. Jadi kalau orang yang tidak sengaja mendengarkan, lewat mungkin di sebuah masjid sedang disetel sebuah ayat atau surah, di dalamnya ada ayat sajadah, ya,
dan dia tidak sengaja atau tidak bermaksud mendengarkannya tapi terdengar, maka menurut mazhab Maliki dan Hambali dia tidak disyariatkan atau tidak disunnahkan untuk melakukan sujud tilawah gitu. Baik, selanjutnya kita akan jelaskan tentang syarat sujud tilawah gitu ya. Yang pertama, syarat sah sujud tilawah sama seperti syarat sahnya sholat, yaitu suci dari hadas kecil maupun besar ya. Kemudian suci dari najis baik badan, pakaian, tempat sujud ya, dan dilakukan berdiri dan tempat duduk gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita sedang berdiri ya, maka kemudian juga kita langsung melakukan sujud tilawah. Kemudian menutup aurat. Nah, jadi harus menutup aurat meskipun dia bukan rangkaian sholat yang sempurna, namun tetap wajib menutup aurat dan menghadap kiblat serta diniatkan bahwa kita sedang melakukan sujud tilawah. Berikutnya hadirin, syarat-syarat ini sudah menjadi kesepakatan ulama, namun mereka berbeda pendapat pada syarat-syarat yang lain. Ya, jadi kalau syarat yang kita sebutkan ini disepakati, ada beberapa persyaratan yang lain yang ulama berbeda pendapat. Baik, sebab-sebab kita melakukan sujud tilawah. Sebab-sebab kita melakukan sujud tilawah. Ya, yang pertama dalam mazhab Hanafi, sebab sujud tilawah itu ada 3. Yang pertama, membaca ayat sajadah. Ya, baik pembaca atau yang mendengarkannya, gitu ya. Yang kedua, mendengarkan ayat sajadah ya, atau tidak sengaja mendengarnya. Ya, kalau tadi membaca, yang kedua ini mendengarkan. Kita mendengarkan dengan sengaja atau tidak sengaja mendengarkan, wajib melakukan sujud tilawah dalam mazhab Hanafi. Yang ketiga, menjadi makmum. Artinya, jika imam membaca ayat sajadah dan sujud tilawah, maka makmum wajib mengikutinya. Gitu. Ini dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Maliki, sebab sujud tilawah itu ada 2, yaitu membaca dan mendengar. Membaca dan mendengar. Dalam mazhab Maliki ada 2 sebab. Namun syaratnya, ya, orang tersebut ya benar-benar mendengarkan. Gitu ya. Jadi dengan syarat benar-benar mendengarkan. Jadi bukan semata-mata lewat aja ataupun tidak sengaja mendengarkan. Dalam mazhab Syafi'i, sebab sujud tilawah itu ada 3. Pertama, membaca. Yang kedua, mendengar. Ketiga, tidak sengaja mendengar. Nah, tidak sengaja mendengar, dalam mazhab Syafi'i pun disyariatkan melakukan sujud tilawah. Hukumnya sunnah. Dalam mazhab Hambali, sebab sujud tilawah adalah membaca dan mendengar. Ya, membaca dan mendengar. Namun dengan syarat jarak antara sujud tilawah dengan sebabnya belum lama. Gitu, ya. Artinya ya tidak dijeda terlalu lama. Misalnya kalau kita sedang mendengar nih, orang yang sedang membaca surah yang ada ayat sajadah, ya mungkin selang beberapa detik atau selang beberapa menit kita sujud, itu masih diperbolehkan. Tapi kalau sudah selang beberapa jam misalnya, ya sudah lewat, ya, mungkin karena tidak kondusif, kita barulah nanti mungkin berpikir nanti aja sujud tilawahnya, maka itu tidak disyariatkan dalam mazhab Hambali. Ya. Baik, berikutnya hadirin muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, ya, tentang kaifiatnya, bagaimanakah sujud tilawah menurut 4 mazhab. Dalam mazhab Hanafi, ya, sujud tilawah itu 1 kali. 1 kali bertakbir tanpa mengangkat tangan, ya, seperti dalam sujud sholat. Sujud lalu bertakbir untuk bangkit, gitu ya. Kedua takbir hukumnya sunnah, gitu ya. Kemudian mengangkat kepala tanpa membaca tasyahud dan tanpa salam, ya. Bacaan sujud sama seperti bacaan dalam sujud sholat, gitu ya. Ini dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Maliki, tata cara sujud tilawah dalam mazhab Maliki sama dengan mazhab Hanafi, hanya saja ada tambahan bacaan, tidak semata-mata subhana rabbil a'la, tapi ada bacaan yang dibaca, yang disarankan oleh ulama mazhab Maliki. Doanya adalah Allahumma ktub li biha indaka ajran. Ya Allah, pastikan bagiku di sisimu pahala, ya. Wada'anni biha
wizran, dan hapuskan dosa-dosaku. Waj'alha li 'indaka zakhran, dan jadikan dia di sisimu sebagai simpanan pahala. Wa taqabbalha minni kama taqbaluha min 'abdika Daud, dan terimalah sujudku ini seperti mana engkau terima amalan dari hambamu Daud alaihissalam. Gitu. Dalam mazhab Syafi'i, muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, bertakbir ketika turun dan bangkit. Nah, bertakbir ketika turun dan bangkit, ya, apakah kita sedang berdiri langsung sujud ataupun dari duduk ke sujud, ya, nah, itu kita bertakbir ketika sujud dan bertakbir pula ketika bangkit. Namun tidak disunnahkan mengangkat kedua tangan, gitu ya, di dalam sholat, gitu ya. Adapun di luar sholat maka sunnahnya mengangkat kedua tangan, gitu ya. Bacaan sujud, ya, sujud tilawah itu sama seperti bacaan sujud dalam sholat fardu ataupun sholat sunnah kita. Pendapat yang keempat dalam mazhab Hambali, ya, jadi kalau dalam mazhab Syafi'i, ya, itu ada tambahan doa sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin, gitu ya. Ini diantara tambahan bacaan sujud tilawah bagi yang melakukannya, gitu ya. Adapun dalam mazhab Hambali, rukun sujud tilawah ada 3. Yang pertama sujud, kemudian bangkit dari sujud, dan salam yang pertama. Jadi dalam mazhab Hambali, sujud tilawah ada salam ke kanan yang pertama, ya. Nah, adapun takbir ketika rukun dan bangkit dari sujud serta zikir dalam sujud hukumnya wajib sebagaimana dalam sujud sholat, gitu ya. Baik. Bagian yang terakhir, muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, tentang sujud syukur, ya. Sujud syukur seperti namanya, kita melakukan sujud karena sebagai ungkapan syukur kita atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Sujud syukur hukumnya sunnah menurut pendapat mayoritas para ulama, ya. Namun dalam pendapat mazhab Maliki hukumnya makruh, ya. Sujud syukur adalah ibadah yang berpahala seperti mana hadis yang disebutkan diriwayatkan dalam beberapa kitab sahih dan kitab-kitab sunan, ya, seperti dari Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai, dan Ibnu Majah, gitu ya. Jadi disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika mendapatkan sesuatu yang memudahkan atau menggembirakannya, beliau langsung bersujud. Masya Allah, ya. Nah, tata cara sujud syukur, ya, itu seperti melakukan sujud tilawah, ya. Nah, pendapat yang dipatwakan tentang sujud syukur adalah mustahabbah, jadi disunahkan, ya. Nah, namun makruh, ya, dikerjakan setelah tetapi makruh mengerjakannya setelah sholat, gitu ya. Mengapa? Karena khawatir orang-orang awam menganggapnya itu adalah sesuatu yang disunnahkan atau yang diwajibkan, gitu ya. Kemudian jika berniat melakukan sujud syukur di dalam ruku atau sujud ketika melakukan sholat, maka hal itu telah mencukupi, gitu. Ini dalam pendapat beberapa ulama bahwa kita juga diperbolehkan selain sujud syukur secara khusus, ya, atau boleh juga di dalam sholat fardu atau sunnah kita menyertakan niat bahwa sujud ataupun sujud yang kita lakukan itu dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu. Kemudian melakukan sujud syukur setelah sholat dan pada waktu yang dimakruhkan melakukan sholat sunnah juga hukumnya makruh, gitu ya. Nah, jadi pilihlah waktu-waktu yang tidak dimakruhkan sholat, ya, maka itulah waktu-waktu yang terbaik juga untuk kita melakukan sujud syukur, ya. Namun tidak jika dikerjakan pada selain waktunya, itu hukumnya tidak makruh, gitu ya. Baik, syarat dan kaifiat sujud syukur. Syarat dan kaifiat sujud syukur seperti halnya sujud tilawah, ya, dan tidak boleh melakukan sujud syukur ketika sholat, ya. Artinya tidak boleh kita menambah sujud, ya, karena penyebab melakukan sujud syukur bukanlah sholat, ya. Jika melakukannya maka batal sholatnya, kecuali jika ia lupa atau tidak mengetahui keharamannya, ya. Baik, ya. Alhamdulillah hadirin muslimin muslimat yang dimuliakan Allah,
Dengan begitu, maka selesai dan tuntaslah penjelasan tentang fikih 3 sujud, ya, baik itu tentang sujud sahwi, kemudian sujud tilawah dan sujud syukur, ya. Nah, semoga penjelasan ini memberikan manfaat, ya, memberikan panduan kepada kita semua, sehingga insya Allah ibadah sujud yang kita lakukan ini sesuai dengan pedoman dan tuntunan dalam agama kita, ya. Insya Allah bertemu kembali di kajian yang akan datang. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.